Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat melaksanakan acara ini di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat luar biasa, baik di lingkungan Polri maupun juga di lingkungan BIN maupun kesibukan Bapak Ibu sekalian sendiri. Hari inilah hari besar bagi Polri, karena hari ini bukan hanya sekedar tradisi melepas seorang Wakapolri yang kemudian pindah keluar struktur, tapi bagi kami pribadi, kita hari ini melepas sosok yang fenomenal di Polri. Kenapa fenomenal? Karena kiprah dan jasa dari Bapak Budi Gunawan yang sangat luar biasa bagi Polri yang kami rasakan. Mungkin tahun 1989 Francis Fukuyama sudah memprediksi. Dia mengatakan akan terjadi akhir dari sejarah konflik ideologi. Dunia akan mengarah kepada satu titik demokrasi liberal. Itu sebelum Perang Dingin berakhir. Tahun 1990-an Perang Dingin berakhir. Dia menekankan kembali tahun 92 dalam semula tulisan menjadi buku The End of History and the Last Man. Dunia akan mengarah pada satu titik, yaitu demokrasi liberal. Semua pemerintahan yang tidak berprinsip pada demokrasi liberal akan dilanda oleh badai ini dan akan tumbang. Tahun 98 kita badai itu datang ke negara kita. Tahun 98 pemerintahan semi otoriter yang dianggap non demokrasi liberal tumbang di negara kita. People power terjadi. Demokrasi liberal melanda negara kita, yang utamanya ditandai dengan salah satunya adalah supremasi hukum, kekuasaan di tangan rakyat. Sehingga akhirnya kita juga mengalami turbulence dalam sistem politik kita, terjadi transisi, kita mengalami demokratisasi, dan efek yang paling luar biasa bagi Polri adalah Polri diminta oleh masyarakat atas tuntutan dan tekanan masyarakat dilepaskan dari ABRI, dan ekspektasi publik masyarakat sangat tinggi kepada Polri untuk mampu mengawal demokrasi. 98 saya kira kita punya pelaku sejarah dalam ruangan ini, Bapak Jenderal Rusman Hadi. Beliau menjadi Kapolri pertama di era reformasi. Turbulens yang dihadapi beliau, saya menjadi seperti beliau, sangat luar biasa. Bagaimana beliau kontang-panting menghadapi konflik di Ketapang, di Singkawang, di Ambon, di Poso, dan seterusnya. Kemudian tidak lama setelah itu saya kira kita juga ada pelaku sejarah, beberapa pelaku sejarah lain. Ada Pak Jenderal Rusdiharjo di sini yang juga mengalami turbulensi pada saat pemisahan dari kita Polri, dari ABRI kemudian ditempatkan di bawah Menhankam saat itu, dan tahun 2000 kemudian resmi Polri lepas dari Menhankam dan kemudian ditempatkan langsung di bawah Presiden. Dan kemudian tahun 1999 Bapak Rusman Hadi sudah membuat buku biru Polri, karena ini memang harus ditanggapi situasi politik yang terjadi, demokratisasi dan era reformasi ini, dan ekspektasi yang sangat tinggi dari publik kepada Polri untuk mengawal demokrasi ini, membuat Polri memang harus mau tidak mau harus berubah, sehingga akhirnya membuat buku biru Pak Jenderal Rusman Hadi tentang reformasi Polri yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu reformasi struktural, reformasi instrumental yang meliputi regulasi deregulasi, dan yang terakhir
beliau membuat tulisan tentang reformasi kultural. Nah, dalam 2 periode besar ini, yang pertama kali diluncurkan adalah reformasi struktural dan kultural. Disitulah kemudian berlanjut, karena memang masa beliau pendek saat itu, masa Pak Rusdiarjo juga pendek. Beruntung kita punya Kapolri yang punya masanya panjang, yaitu Bapak Dai Batiar, 2001 sampai dengan 2005, 4 tahun. Reformasi itu berjalan, tapi sehingga akhirnya kita diberikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, TAP MPR tentang kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan negeri, yang dulunya mungkin hanya pemain tambahan menjadi pemain utama. Kemudian tahun 2002 kita diberikan kewenangan sangat luar biasa, pelindung pengayom masyarakat, penegak hukum yang paling utama, dan sekaligus sebagai pencipta dan pemelihara Kamtipmas. Inilah power yang sangat luar biasa, dan itu bisa goal tahun 2002, sehingga akhirnya reformasi di bidang instrumen ini dapat berjalan dengan lancar. Dan bukan hanya itu, setelah itu dilakukan reformasi struktural, terjadi reorganisasi dalam Polri, sehingga akhirnya kita bisa mencapai saat ini dengan jumlah personil 430.000, kemudian 33 Polda, 500 lebih Polres, hampir 5.000 Polsek. Kita Polri adalah lembaga vertikal salah satu terbesar di Indonesia yang jaringannya sangat luas. Dan dengan anggaran yang hampir 73 triliun saat ini, mungkin boleh dikatakan bahwa dalam sejarah Polri sejak tahun 1945-46 inilah posisi Polri yang terkuat. Dan ini semua tidak lepas dari seseorang yang mungkin tidak banyak dilihat, tapi sebenarnya memiliki peran yang sangat luar biasa besar. Kita mendapatkan Polri merasa beruntung karena di saat transisi tersebut muncul satu orang yang memiliki peran luar biasa, yaitu Bapak Jenderal Dr. Andes Budi Gunawan. Kenapa? Karena di saat turbulensi tahun 98, 99 terjadi third war, artinya terjadi power struggle saat itu. Beliau pada posisi tahun 99 diangkat sebagai ajudan wakil presiden.